Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat curahan nikmatnya lah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul pada malam yang insya Allah berbarakah ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau kelak yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, baiklah, malam ini saya akan memandu acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh saudara kita lalu Muhammad Zohan Al-Azizi. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah dilantunkan oleh saudara kita Muhammad Johan. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembawaan atau pembacaan kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Nabil Tariq. Kepadanya kami persilahkan. Kultum kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati para teman-teman saya, para santri dan ustadz. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempatnya insya Allah berbarokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya mari kita haturkan selawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minadh dhulumati ilan nurin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila hari ini kita membuka TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan apapun itu, ketahuilah bahwa ada teknologi di dalamnya yang tersembunyi, yang tahu kapan kita buka hal-hal tersebut, yang tahu apa yang akan kita lihat, yang menyimpan konten-konten kita dan yang bisa mengatur apa yang akan kita buka. Lalu teknologi apa itu teman-teman? Teknologi itu bernama algoritma. Di dalam
eh, masa modern, algoritma adalah suatu kebiasaan yang dilahirkan oleh eh, pelakuan atau sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang. Namun, tahukah teman-teman bahwa algoritma itu dari mana berasal? Belum tahu nih. Jadi, algoritma itu berasal dari cendekiawan umat Islam abad 19 yang lahir di Baghdad. Yang namanya siapa? Al-Khwarizmi. Jadi beliau menciptakan konsep algoritma yang dimana beliau uh, membuat suatu buku yang bernama Al-Jabar, yang dimana Al-Jabar itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Maka dari itu lahirlah peradaban dunia yang dilakukan oleh manusia modern. Dengan konsep Al-Jabar tersebut lahirlah coding website atau yang sampai saat ini kita gunakan, yaitu apa? Artificial Intelligence, yaitu AI. Dari konsep-konsep itulah lahir seperti tadi website, coding dan AI. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah peradaban Islam di masa Al-Khwarizmi ini? Yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu dan berinvestasi dengan pengetahuan. Jadi di zaman dahulu Al-Khwarizmi tidak lahir di ruang hampa. Beliau lahir pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada saat ada Bait Al-Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan. Pada masa itu pemerintah muslim atau dinasti tersebut sedang tinggi-tingginya dalam konsep ekonomi dan politik. Jadi pada saat itu pemerintah melakukan besar-besaran, APBD mereka dialurkan ke pendidikan dan berinvestasi pada ilmuwan-ilmuwan dan memberikan biaya untuk meriset semua buku-buku untuk diterjemahkan kepada bahasa Arab. Pada saat itu politik ataupun ekonomi umat Islam sangat tinggi-tingginya. Jadi pada saat itu Al-Khwarizmi melakukan risetnya, itu bukunya yang Al-Jabar, lebih bisa membuat suatu penyelesaian dengan bahasa mudahnya bahwa suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan samanya. Dengan kewajiban untuk ilmu ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah, thalabul ilmu faridatan ala kulli muslimin. Itu wajib bagi manusia untuk umat muslim untuk menuntut ilmu. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah dengan struktur dan keseimbangan. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari Al-Khwarizmi itu Al-Khwarizmi ini menyelesaikan masalah dengan struktur dan keseimbangan. Jadi di Al-Jabar tersebut Al-Khwarizmi memetakan masalah-masalah tersebut. Sebagaimana dengan suatu masalah, dia mendefinisikan suatu masalah tersebut, lalu mendeskripsikan masalah, mengatur berapa masalah, lalu dibalance kiri kanannya, maka setelah itu semua baru dicarikan solusi. Itu bahasa mudahnya Al-Jabar. Maka dari itu lahirlah seperti sekarang bisnis digital atau apapun itu, sampai komputer milenium yang sekarang yang dibuat dengan atom, yaitu komputer yang super cepat. Itu dasarnya dari ini pemikiran Al-Khwarizmi ini. Maka dengan dua hal tersebut, yang pertama kewajiban untuk ilmu dan berinvestasi pada pengetahuan, dan kedua menyelesaikan masalah dengan struktur dan keseimbangan, itulah hal yang dapat kita ambil dari seorang Al-Khwarizmi dan pada masa umat Islam berjaya pada saat itu. Sekian dari saya, apabila ada salah dari saya, maaf apabila segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sama-sama mendengarkan kultum yang telah dibawakan adalah saudara kita Muhammad Nabil Thoriq. Teruslah belajar sampai kita menemukan inovasi atau penemuan-penemuan yang akan datang. Baiklah, marilah kita tutup ajar kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melapaskan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.